Ini porter pengangkut barang kami 2 kali bayar 200.000. Luar biasa. Kalau Gunung Kelut nanti malam ya? Iya, malam. Berarti Bapak nggak pulang lagi? Pulang. Tanggung, pulang dulu. Karena kan di Suara. Pulang dulu. Kira-kira habis maghrib baru berangkat lagi. Saya punya saudara di kompleks Angkatan Laut situ, Warakas itu. Di arah Anut. Apa di mana? Angkatan Laut ya? Kalau Angkatan Laut di Dewa Ruci situ. Dewa Ruci ya. Tiketnya langsung kan hari lu. Ditanya tanggal lagi ditanya. Iya. Padahal sama aja udah kan mana udah masuk kan. Udah istilahnya masuk aja kan. Iya. Udah sortir lah kalau kata itu udah. Masih ditanya lagi di tanggal. Takut ada penyusup ya. Takut ada yang bawa bom. Komandannya, kolonelnya. Mana komandan? Yang pakai loreng. Oh, Pakai tas tuh. Kolonelnya tuh. Yang bikin kebijakan ribet. oh. Oh, dia yang bikin kebijakan baru. Iya. Jangan cepat-cepat. Tiketnya dikeluarkan, tiketnya dikeluarkan. Iya, ya, siapkan tiketnya. Pemiliknya mana ini? Mana sini? Manokwari. Itu Pak. Iya. Kamu kemana Om tujuan Om? Sorong. Tentang dua di bawah. Kasihan Pak nih, ini nomor kesatuan pertama enggak ketemu 23. Saya udah capek Pak. Tangga lagi tangga. Dek 2 di bawah. Oh, paling bawah dek 2 ya? Iya, paling bawah. Aduh. Sekali saya bilang sama teman saya karyawan kayak di atas. Tapi yang paling terasa goyangnya atas ya? Atas. Akuannya nasi. Tadi udah naik 1 orang ini kapan? Nambah air minum. Akuannya nasi. Itu udah turun ada 1. Ayo terus nomornya berapa Ibu? 127. Oh, di sini pojok. Pojok kanan.
Muat nggak? Lah sini aja Pak. Nggak muat. Ini ada barang di sini lagi. Nomor berapa Pak? Nomor 20? Itu Pak ya nomornya. 20. Oh, no, nomornya. Nih, Ini. ya tar dulu. 12 berapa? 7. No. Di bawah no, 127. Nih, di sini tolong nih. Sini dari penumpang saya sini. Pak 122. Jadi ditutup Pak. Iya. Oh yang ini Pak. Lapor aja nggak apa-apa. Iya, tenang aja. Biar Bapak sama Ibu samping-sampingan. Iya. Dekat kan Pak? Iya. Pak tas kita di Iya. Buat jalannya aja udah nyerah sebenarnya. Iya. Udah. Ya, saya terpaut dengan gereja biasanya kita harus buka dengan doa dulu, baru nanti masuk ke pujian. Tapi sampai di sini liturginya berbeda, maka kita masuk pujian dulu, baru nanti kita akan masuk ke dalam doa ya. Baik, kita mengatakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Untuk masalah kita semua, katakan Yesus akan membawa itu selama umat manusia. Yesus Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan. Anak domba Allah selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ada, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia ada saja. Baik, kalau tidak ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan baik lewat pujian ataupun kesaksian, saya pikir beberapa puji-pujian sudah membangun iman kita. Waktu yang lebih banyak adalah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap kehidupan kita dan memberikan kekuatan serta pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membuka pujian di halaman 19 nomor 58. Tak usah kau takut, El Shaddai. Halaman 19 nomor 58. Kita siapkan hati kita. Firman Tuhan laksana air yang sejuk datang dari negeri yang jauh untuk membasahi setiap tanah hati kita. Untuk itu, waktu yang lebih banyak adalah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan nada penyembahan kita menghampiri hadirat Tuhan. Allah menjaga
Bapa kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah mengumpulkan kami di tempat yang kudus ini. Kami yakin Allah Tritunggal hadir di tengah-tengah kami. Bapa dalam sorga, kami mohon Roh Kudus-Mu bersabda bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Pembacaan Alkitab, silakan membuka Alkitab, yang membawa Alkitab atau bawa HP, yaitu dari surat Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia, pasal 4 ayat 31. Ya, Galatia 4 ayat 31. Galatia pasal 4 ayat 31. Ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ya. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya hendak memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Luther Tarlim Samara. Latar belakang etnis saya 75% Toraja, 25% Tionghoa. Istri saya yang baju orange namanya Lisa, dia etnis Ambon, Sunda. Saya melayani sudah 31 tahun di Gereja Kristen Indonesia di Jakarta. Dan terakhir saya di Sukabumi sudah masuk 10 tahun. Ya, kalau Tuhan berkenan, mungkin 3,5 tahun lagi saya emeritus, usia 60, kalau Tuhan berkenan. Ya, baik, perkenalan nanti kita lanjutkan. Saudara-saudara, dari apa yang kita baca tadi dari Galatia 4 ayat 31, renungan kita saya beri judul supaya benar-benar merdeka. Amin. Ya, ini luar biasa ya, hiasannya ini suasana merdeka. Karena itulah saya juga mengambil tema tentang merdeka. Saya tidak terlalu perhatikan ketika masuk ke ruangan ini, tapi saya mempersiapkan, wah ini ibadah ini pasti sesudah hari kemerdekaan. Karena itu saya sengaja mengambil tema supaya benar-benar merdeka. Kalau gitu sebagai bangsa Indonesia, saya mengajak kita untuk pekik kemerdekaan ya. Merdeka! 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 Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Ya, supaya benar-benar merdeka. Saudara-saudara, seorang filsuf asal Prancis bernama Sartre pernah berkata begini, bahwa manusia itu dikutuk untuk merdeka. Saya mengutip perkataan filsuf ini bukan mau ikut-ikutan yang katanya ahli filsafat tapi kemudian menghina Jokowi ya. Katanya dia jago filsafat, dosen, profesor, tapi ya saya bukan mau ikut-ikutan beliau yang suka mengutip perkataan filsuf. Sartre sekali lagi mengatakan manusia itu dikutuk untuk merdeka. Manusia bagaikan Atlas. Dalam mitologi Yunani, Atlas itu adalah dewa yang dikutuk untuk memanggul bola dunia ini. Memikulnya berat, tapi melepaskannya tidak mungkin. Jadi yang mau dikatakan oleh Sartre adalah bahwa sesuatu yang namanya merdeka itu tidak enak, tidak mudah, tidak gampang, serba terikat dan seterusnya. Artinya, apabila orang ingin hidup merdeka, berarti ia harus mau menanggung beban berat, tidak enak, hidup serba terikat. Amin. Saudara,
barangkali kita mengatakan bahwa ahli filsafat dari Prancis ini keliru besar untuk memberi makna terhadap istilah merdeka itu. Wah, keliru besar nih Sartre. Masa merdeka itu artinya harus mau menanggung beban berat, tidak enak, hidup serba terikat. Wah, nggak bener nih. Sebab bukankah yang namanya merdeka itu berarti bebas, tidak terikat, enak, tidak bergantung kepada sesuatu yang lain, lepas dari tuntutan-tuntutan dan kewajiban-kewajiban, dan berdiri sendiri? Bukankah merdeka itu walaupun ada tulisan dilarang merokok? Nah, saya mau merokok, kan ini merdeka. Ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan, ya saya mau buang sembarangan. Bukankah ini merdeka? Ya, merdeka kan berarti ya semau saya dong. Ya, ada yang beranggapan begitu. Kemerdekaan seperti ini adalah kemerdekaan yang sebenarnya salah di dalam menafsirkannya. Mengapa? Merdeka itu mesti tidak enak, tidak mudah, tidak gampang, tidak bebas, berat dan serba terikat. Lalu merdeka dari apa? Dan merdeka yang bagaimana? Ini penting. Karena tidak jarang orang-orang Kristen tidak menyadari akan statusnya, sehingga tidak tahu bagaimana menjalankan hidupnya sesuai dengan statusnya itu. Hidup merdeka yang sesungguhnya tentu menuntut pola-pola hidup yang sesuai dengan nilai dan hakikat kemerdekaan itu sendiri. Ya, karena ada tanggung jawabnya, berarti ada juga resikonya. Jika tidak, itu bukanlah makna kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, berarti dia telah menyalahgunakan kemerdekaan itu. Bagaimana misalnya? Nah, ini contohnya. Saudara-saudara pasti ingat dua tokoh dalam Alkitab, yaitu Herodes dan Pilatus. Yang satu Raja Herodes, dan satunya lagi Gubernur Jenderal Pilatus. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Palu ada di tangannya. Tapi lihatlah, ketika kemerdekaan pribadi dijalankan, mereka lalu sungguh-sungguh menjadi tidak merdeka. Tidak merdeka dalam memutuskan perkara, tidak merdeka dalam melaksanakan keadilan. Ketika Raja Herodes diberitahu bahwa ada seorang bayi lahir, dia memutuskan apa? Bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Dia terikat. Kemerdekaan yang dia punya membuat dia terikat untuk kemudian membunuh. Ketika Pilatus diberi palu untuk memutuskan apakah Yesus bersalah atau tidak, ternyata dia terikat oleh teriakan orang banyak. Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dia terikat. Dan akhirnya dia tidak bisa berbuat sesuatu yang adil, sesuatu yang sesungguhnya. Jadi disinilah masalahnya. Ketika kemerdekaan itu dipahami sebagai kebebasan dalam segala hal dan kebahagiaan pribadi, saat itulah justru kebebasan dan kebahagiaan membuat manusia kehilangan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Manusia menjadi tidak merdeka sebab akhirnya tidak dapat menikmati kemerdekaan yang membawa manusia kepada jamuan kerajaan Allah. Coba pula kita saksikan dalam Alkitab tentang cerita seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, itu ada di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 24. Nah, orang kaya ini merdeka untuk menikmati segala kebahagiaannya. Tidak ada yang dapat mengungkung dia, mengikat dia. Dia mau menikmati kemerdekaan dalam segala kekayaannya. Tetapi ketika kebebasan pribadi dijalankan, saat itulah ia
ia diikat menjadi tidak merdeka. Tidak merdeka untuk melakukan kasih. Dia lihat Lazarus miskin, tetapi seperti ada yang membelenggu dia untuk melakukan kasih kepada Lazarus yang miskin itu. Dan memang bila kemerdekaan yang sesungguhnya tidak dijalankan secara bertanggung jawab atau disalahgunakan, nah disinilah titik awal orang tidak lagi menjadi sungguh-sungguh merdeka. Apa contohnya? Nah ini contohnya. Ketika orang-orang Kristen ya merasa bebas memilih beribadah atau tidak, ya kan nggak ada paksaan. Bebas memberi persembahan atau tidak, bebas kan? Bebas mau berkorban melayani atau tidak dan seterusnya. Orang Kristen bebas melakukan atau tidak melakukan, ya dianggap sama saja, tanpa merasa ada tuntutan apa-apa, tanpa merasa tidak ada yang mengikat. Oh, saya bebas berbuat, bebas memilih, pokoknya saya ini sudah bebas merdeka. Kelihatannya memang merdeka, tapi sesungguhnya mereka belum sungguh-sungguh merdeka. Sebab apa? Sebab ia diperhamba oleh kuasa dosa yang memperbudaknya. Akhirnya ia sungguh-sungguh tidak merdeka. Nah, karena tidak menyadari statusnya, maka orang Kristen ini rela saja menukarkan kemerdekaannya yang paling asasi, yakni keselamatannya, dengan kemerdekaan yang sementara. Menukarkannya dengan rasa aman yang sementara, serba mudah, serba enak, serba gampang, serba ringan, tanpa risiko. Pokoknya asal bebas merdeka, lepas dari sesuatu yang mengikat, bebas berdiri sendiri, tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Akibatnya apa? Tanpa disadari, ia lalu dibatasi oleh kebebasannya sendiri, dan pada saat itulah ia benar-benar kehilangan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana pula kita memahami akan makna status kita sebagai orang Kristen yang dalam firman Tuhan tadi kita ini dijuluki sebagai orang-orang merdeka? Rasul Paulus sendiri memberikan kiasan kepada orang-orang Kristen sama seperti anak yang dilahirkan oleh perempuan merdeka. Artinya perempuan yang bukan berstatus hamba. Makanya Rasul Paulus mengatakan tadi, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ya, itulah status kita sebagai anak-anak merdeka. Tetapi apa arti sebenarnya dari julukan kita sebagai orang-orang merdeka? Lalu merdeka dari apa? Merdeka yang bagaimana? Ini penting. Karena sekali lagi tidak jarang orang Kristen tidak menyadari akan statusnya sehingga tidak tahu bagaimana menjalankan hidupnya sesuai dengan statusnya itu. Memang dalam kenyataannya masih banyak orang-orang Kristen yang walaupun statusnya adalah orang-orang merdeka, namun dalam hidup kesehariannya adalah orang-orang yang hidupnya terkurung dalam pengapnya dunia, dalam gelapnya dunia ini. Tidak bebas, tidak dapat menikmati sukacita serta kebahagiaan dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Statusnya saja sebagai orang-orang merdeka, tapi jiwanya tidak merdeka. Statusnya saja yang mulia, namun pribadinya hina. Inilah bahaya terbesar bila orang-orang percaya tidak menyadari status dirinya sebagai orang-orang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Coba kita renungkan keadaan Adam dan Hawa di Taman Eden ketika dalam keadaan yang merdeka. Ya, merdeka dalam arti sesungguhnya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu betapa membuat mereka bebas melakukan apa saja. Tetapi apa yang terjadi ketika kebebasan pribadi dijalankan? Ya, mereka tidak lagi menjadi orang-orang merdeka.
mereka menjadi hamba kuasa dosa ketika mereka termakan oleh bujukan ular. Ya, mereka menjadi hamba kuasa dosa, dan akibatnya kematian kekal adalah upahnya. Nah, coba kita juga renungkan tentang orang-orang yang berdalih terhadap undangan kerajaan Allah dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 24. Jadi mereka diundang, ya, ayo datang ke perjamuan kerajaan. Mereka pada berdalih, ya, waduh saya sibuk, waduh saya ada urusan begini. Iya, mereka bebas untuk memilih mana yang mereka anggap menguntungkan. Mereka bebas untuk menolak tawaran undangan, bebas untuk menentukan pilihan. Mereka memang merasa merdeka dan berbahagia, namun kemerdekaan dan kebahagiaannya sementara. Apa akibatnya? Mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, dari beberapa contoh dalam Alkitab memperlihatkan kepada kita, ternyata benar apa yang dikatakan oleh filsuf Prancis Sartre tadi. Dia memberi pengertian tentang merdeka, bahwa merdeka itu berat, tidak enak, dan serba terikat. Memikulnya berat, tapi melepaskannya tidak mungkin. Sebab apabila melepaskannya hanya sekedar untuk memperoleh rasa aman, kesenangan dan kebahagiaan sementara, itu berarti kehilangan kemerdekaan yang paling asasi. Kehilangan rasa aman, kesenangan dan kebahagiaan sesungguhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau begitu, apa arti kemerdekaan orang-orang Kristen yang paling asasi? Itu adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa yang mengikat. Kemerdekaan asasi itu telah dibayar mahal oleh korban Kristus di kayu salib. Hanya melalui korban Kristuslah manusia beroleh kemerdekaan asasi. Alkitab berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Namun untuk tetap memiliki kemerdekaan yang asasi itu memang tidak gampang, tidak enak, dan serba terikat. Kenapa bisa begitu? Karena untuk tetap memiliki kemerdekaan yang asasi itu, orang harus mengikat kemerdekaan pribadinya yang cenderung masih mau kembali kepada dosa, agar manusia menjadi tidak bebas merdeka. Sebab hanya demikianlah orang dapat benar-benar bebas berbuat untuk menjalankan hidup yang baru, hidup yang telah dimerdekakan. Kalau begitu, kalau kita sebagai orang-orang Kristen, kan katanya orang Kristen ini dilihat dari tingkah lakunya. Bolehkah kita mengejek seseorang sebagai bajingan yang tolol? Sekalipun itu mungkin dia tukang becak kah, pemulung kah, apalagi pemimpin negara, mungkin tidak dihukum. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk menjadi berkat, sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan, apakah kata-kata seperti itu memberkati orang lain? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi merdeka itu berat, tanggung jawabnya berat. Alkitab mengatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang dunia dan jangan-jangan juga orang Kristen, ya, menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Jadi saudara, walaupun predikat kita sebagai orang-orang merdeka tidaklah gampang, berat, tidak enak dan serba terikat, namun nilainya sangat mahal. Seperti kata Rasul Paulus, bahwa kita akan menjadi ahli waris dari Yerusalem sorgawi yang abadi. Ya,
Ini kan yang menjadi pengharapan kita. Amin. Bahwa kita ini pewaris Yerusalem abadi. Memahami akan status kita tersebut, maka perlu kita memelihara kemerdekaannya. Kita miliki. Kita tidak akan pernah rela. Jadi jangan mau menukarkan kemerdekaan kita itu hanya untuk memperoleh sejumput rasa aman dan kesenangan yang sementara. Jangan mau. Dengan demikian kita juga tentu harus bersungguh-sungguh menjalani kemerdekaan asasi yang Tuhan telah berikan secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana menjalaninya? Bagaimana menjalaninya? Ayat firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi ketika kita melakukan kasih, disitulah kita sungguh-sungguh merdeka. Mengutip akhir dari khotbah saya ini, ada seorang pendeta almarhum, pendeta Dr. Eka Dharmaputra, dalam salah satu tulisannya berkata begini, kita benar-benar merdeka apabila dengan bebas, bukan karena dipaksa atau terpaksa, kita memanfaatkan kebebasan kita untuk mengabdi, untuk taat, untuk berkorban, dan memberi, juga untuk melayani sesama. Disitulah kita menjadi anak Tuhan yang merdeka. Hiduplah dalam kemerdekaan sejati dalam Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami diingatkan kembali akan makna kemerdekaan. Betapa sering kemerdekaan itu kami salah gunakan dengan hidup semaunya, malah tidak menjadi berkat, malah menjadi atau mendatangkan hukuman. Tuhan, tolong kami agar kami jangan pernah menukarkan atau menyelubungi kemerdekaan kami dengan kejahatan-kejahatan kami. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk nahkoda dan anak buah kapal di kapal Gunung Dempo ini. Tuhan berkati dalam tanggung jawab nahkoda dan anak buah kapal yang berat, membawa keselamatan para penumpang dan juga barang-barang yang ada di dalam kapal ini. Tuhan beri kesabaran, ketekunan, hikmat, dan kemampuan untuk membawa kapal ini sampai di tempat-tempat yang dituju. Berkati keluarga para nahkoda dan juga anak buah kapal. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya para pemimpin kami dari pusat hingga daerah benar-benar bertanggung jawab atas kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka membawa negeri kami ke dalam keamanan, kesejahteraan, keadilan, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, serta terus menjaga toleransi antar umat beragama. Dan menjelang pemilu untuk presiden dan wakil presiden, Tuhan tolonglah, karena suhu politik di negeri kami ini semakin meningkat. Kiranya kami sebagai rakyat memilih secara bijaksana pemimpin yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan panggil untuk melayani. Tuhan jadikan mereka alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk manajemen PT Pelni. Tuhan berkati, sehingga melalui pertolongan Roh Kudus, manajemen PT Pelni dapat terus mengembangkan perusahaan ini, dan terutama juga menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi para karyawan nahkoda dan anak buah kapal. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang fakir miskin, mereka yang terlantar, para janda dalam kemiskinan mereka, orang-orang yang sengaja disingkirkan, diabaikan. Tuhan tolonglah, jadikan kami alat di dalam tangan Tuhan untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa.
Kami akhiri doa kami ini di dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, harus saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Tuhan, kau tak kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Tuhan, kau saya kagum oleh kasih-Nya. Saudara untuk bangkit berdiri untuk kita berdoa, persembahan dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Kami juga Tuhan beri kesempatan memberi persembahan syukur. Inilah ungkapan syukur kami atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan selama kami dalam pelayaran di kapal Gunung Dempo ini. Terima kasih Bapa, karena itu kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Oh, iya Pak. Luther Pak. Dengan Pak. Maaf Pak. Luther aja jauh ya. Oh iya. Kalau 50 deh. Jadi Pak siapa? Oke, sebelum kita kembali ke tempat tidur kita mendengarkan, mungkin Kat mau menyampaikan sesuatu. Oke, kita jalan. Kapal sudah jalan. Kapal sudah jalan.
sedang dock nampaknya. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita
sudah selesai. Saya berapa bulan baru naik lagi di sini, 4 bulan lebih. Biasanya ibadah di sini tuh ramai Pak Pendeta. Ya. Ya, ini biasa nggak masuk sampai di pintu-pintu. Ini banyak kemunduran ini. Mungkin ini karena ombak ya. Jadi pada tim, saya berharap besok kalau bikin ibadah, barangkali ada komunikasi dulu lihat cuaca kan, supaya lebih banyak yang ikut ibadah. Jadi kita lihat waktu yang bagus supaya jemaat yang ada di Gunung ini, karena ini penumpangnya kan di atas 60% tuh kita. Jadi saya berharap besok-besok ibadah kita lebih ramai daripada ini. Nah, pengurus intinya sudah mulai berkurang ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya tim yang di Gunung Dempo bisa ya kembali lagi ke sini, atau yang lain naik ke sini kembali untuk bisa menjalankan organisasi di sini. Ya, Pak Pendeta, kami atas nama saya pribadi selaku nakoda dan rekan-rekan oikumene di KM Gunung Dempo mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk melayani kami yang ada ikut dalam pelayaran ini. Mudah-mudahan ke depan ibadah kita masih bisa dikomunikasikan untuk bisa dilangsungkan kembali seperti biasa. Saya berharap ya, barangkali di ekonomi kita lihat sudah mulai kebersihan di kapal ini sudah mulai lebih bersih lagi ya, karena karpet-karpet pada dok kali ini sudah diganti. Jadi saya harap kalau di antara bapak-bapak di sekitarnya ada yang merokok, barangkali bisa dikasih ya arahan untuk merokok di dek bagian luar agar lantainya itu bisa bertahan, jangan ada yang hitam-hitam lagi karena rokok. Kemudian yang buang sampah juga saya berharap kita saling komunikasi untuk mengingatkan yang belum sadar ya, karena di mana-mana ada tempat sampah, supaya dibuang di tempatnya agar kebersihan dan kenyamanan kita bersama di atas kapal ini bisa kita nikmati dengan baik. Rencana tiba di Sorong tanggal 23 pagi-pagi. Ya, mudah-mudahan cuaca ke sana lebih baik. Nanti di Banda ya masih kayak gini. Mudah-mudahan lepas dari Banda kita udah mulai tenang ke sana. Karena di sekitar Papua saya lihat cuaca bagus. Tenang cuacanya di sana. Jadi kemungkinan kita tiba di Sorong sekitar jam 6 jam 7 ya, dengan kecepatan sekarang. Mudah-mudahan bisa lebih awal kalau didorong ke sana. Pagi. Bukan besok, lusa. Tanggal 23 ya. Di belakang Pak Pendeta itu Molim 1. Jadi saya dengan Molim 1 hanya sementara ganti teman yang sementara menjalani cuti wajib. Setelah itu kita kembali lagi ke masyarakat lagi. Terima kasih semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Ini dari toko mana? Oh, koordinator toko turun. Jadi itu yang banyak membantu kami di sini selama ini Pak Pendeta. Mereka pada umumnya dari utara, jadi banyak membantu kami untuk ibadah di sini. Ya, mudah-mudahan besok-besok kembali lagi ke sini karena mereka senangnya di tempat ini. Oke, saya kira itu aja.